Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Nah, sekali saya bisa berada di Masjid Al-Aman. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya bisa bersama dengan Bapak Ibu di tempat yang mulia ini. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh MC ya. Tapi saya selalu diperkenalkan dengan mu'alaf terus. Masa mu'alaf seru mantan kafir gitu. Mungkin dari Bapak Ibu sudah yang mengenal nama saya Doditan, Pak itu marga saya. Marga itu bahasa Hokkian ya, Hokkiannya itu C, jadi saya Dodi setan. Bukan setan ya. Nah, saya kembali ke Islam. Kalau dulu saya bilangnya saya masuk Islam atau saya memeluk Islam ya. Tapi setelah kita mengetahui Islam, saya selalu bilang kalau ceramah saya kembali ke Islam. Berarti apa? Berarti saya dulu pernah Muslim. Ternyata memang setiap manusia yang lahir fitrah, ya kan? Fitrah itu artinya dia juga Muslim. Artinya orang yang berserah diri hanya kepada Sang Pencipta Allah SWT. Nah, ketika manusia kembali lahir itu besar, dia dikafirkan ya sama orang tuanya, dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tetapi ketika orang itu sudah mengenal Islam dan menerima Islam sampai dia masuk Islam, sebenarnya orang itu kembali ke fitrahnya ya. Itu adalah salah satu pemahaman di dalam Islam yang sangat-sangat saya sukai ketika saya mulai belajar Islam. Oh, ternyata begini tersebut. Dan kerennya lagi ternyata di Islam tidak mengenal yang namanya ras atau suku ya, tidak mengenal yang namanya diskriminasi. Ketika saya membaca khutbah daripada Nabi Muhammad SAW ya, ketika belum lama sebelum beliau wafat dikatakan bahwa orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab, orang non-Arab tidak lebih baik juga dari orang Arab, atau orang kulit putih tidak lebih baik daripada orang kulit hitam. Begitu juga sebaliknya. Tetapi yang paling baik di antara mereka adalah yang paling bertakwa. Saya pikir keren banget ini. Berarti ini agama bukan agama yang memilih-milih, karena kita bisa mengetahui ada agama lain. Mungkin agamanya tidak mengajarkan rasisme ya, tapi pengikutnya, nanti tradisinya, nanti mungkin aturannya, itu yang membuat agama itu menjadi rasis. Nanti ada agama juga yang menganggap pengikutnya adalah bangsa pilihan ya, yang lain goyim. Goyim itu artinya bangsa-bangsa ya, bangsa lain yang dianggap tidak sederajat dengan mereka. Itu masih ada sampai sekarang ya, masih ada agama-agama yang seperti itu. Nah, saya masuk Islam atau kembali ke Islam tahun 2014. Ketika itu beberapa tahun sebelumnya atau 7 tahun sebelumnya ayah saya duluan mulai masuk Islam. Saya melihat waktu itu cukup aneh melihat papa saya waktu masuk Islam, karena seumur hidupnya dia dari dia muda gitu ya, memang pernah Konghucu tapi dia juga lama di Kristen, tiba-tiba masuk Islam. Oke, mungkin saya lihat dia masuk Islam karena pergaulan, tetapi kita mungkin dulu sudah mengenal ya atau mendengar bahwa Islam memang sering difitnah ya, baik itu sebagai teroris dan sebagainya. Saya sendiri juga menerima banyak informasi dari media bahwa Islam dituduh begini, Islam dituduh begini. Akhirnya sampai 2012 kurang lebih ya,
saya kalau Allah melihat video-video daripada almarhum Syekh Hamid Hidayat. Mungkin ada yang pernah mendengar atau mungkin sudah terlalu lama jadi nggak pernah dengar. Ya, gurunya Dr. Zakir Naik. Jadi kalau almarhum Syekh Hamid Hidayat itu belajar tentang kristologi itu 40 tahun, muridnya belajar cuma 4 tahun. Nah, ketika itu saya nonton video beliau, ya namanya sebagai orang Kristen panas kalau, waduh kitab saya dibahas, waduh kitab saya dibongkar-bongkar gitu kan, ya. Tetapi ketika saya menonton dan karena saya sudah akrab dengan kitab saya, ya saya melihat apa yang dia katakan kok ada benernya. Karena apa? Dia bisa membuktikan bahwa di dalam kitab saya memang ada kesalahan, ada kejanggalan. Apa itu? Ada kontradiksi, ada ayat-ayat yang tidak asli, ada plagiarisme, ada kesalahan ilmiah, misalnya di dalam kitab. Jadi lama-lama saya punya motivasi untuk membela kitab saya. Paling tidak saya punya jawaban untuk saya sendiri gitu kan. Tapi bukannya saya malah bisa membantah beliau, tapi malah akhirnya saya malah mendapatkan bukti dari kitab-kitab saya sendiri. Nah, jadi ketika saya melakukan riset kecil-kecilan, malah saya mendapatkan bukti apa yang dikatakan oleh almarhum Syekh Hamid Hidayat. Contoh yang paling berkesan buat saya, ya, ketika beliau berdebat dengan salah seorang pendeta. Beliau meminta pendeta itu untuk membuka di dalam kitabnya, buka di pasal tertentu, ayat tertentu gitu ya. Terus kemudian beliau minta pendeta itu menyimak apa yang akan dibacakan oleh almarhum Syekh Hamid Hidayat. Almarhum Syekh Hamid Hidayat ini membacakan, terus kemudian dikonfirmasi sama pendetanya. Dia membacakan satu ayat, betul yang saya baca, betul. Ayat kedua, betul, betul. Ketiga, keempat, dan seterusnya, betul, betul. Jadi pendeta ini juga nggak tahu kalau di dalam kitab itu ada dua surah, Pak. Kalau kita tahu di Quran itu surahnya, ada dua surah yang di dalam kitab yang sama. Ternyata ayat-ayatnya sebanyak puluhan ayat itu sama persis, tanda bacanya sama persis, kata-katanya sama persis. Saya juga kaget waktu saya nonton video itu. Kok bisa saya juga nggak tahu gitu ya, karena memang tebal. Jadi di dalam kitab itu memang ada yang namanya plagiarisme namanya. Bukan apa istilahnya, itu namanya copy paste lah gitu ya. Setelah itu saya juga saya juga mendengar atau menonton video itu ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat tambahan, ayat sisipan, nanti ada ayat pinjaman, pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Nah, akhirnya setelah saya menonton video-video beliau, kemudian lanjut dengan video-videonya Dr. Zakir Naik, di pertengahan tahun 2014 saya memutuskan bahwa kitab yang saya punya waktu itu tuh Bible gitu ya, saya tidak bisa lagi menganggap sebagai kitab suci. Akhirnya saya masuk Islam 25 Juli 2014. Alhamdulillah waktu itu saya hanya disaksikan oleh satu orang karyawan saya. Waktu itu saya sudah bikin PT. Karyawan saya ini seorang haji. Jadi saya sambil riset sambil pelajari karyawan saya di dalam setiap hari dia beribadah. Jadi ternyata saya juga baru mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh karyawan saya yang seorang haji itu, dia melakukan ibadahnya ternyata tertulis juga di kitab saya. Contohnya apa? Wudhu, sholat, ada zakat, ada puasa, haji pun ada. Cuman mungkin istilahnya lain, namanya lain gitu ya. Kok bisa gitu kok sama? Memang dulu saya berpikir begini, saya kan besar memang di sebuah kampung yang banyak muslimnya. Saya berpikir bahwa Kristen dan Islam itu hanya seperti dua orang anak, lain ibu, satu bapak. Kenapa begitu? Karena saya berpikir kalau di Islam itu mengikuti dari ajaran atau turunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Kalau yang Kristen dari Nabi Isa alaihissalam, ya. Jadi saya pikirnya
Kristen dan Islam itu hanya dua agama yang menyembah Tuhan yang sama, hanya dengan cara yang berbeda. Makanya ketika saya baca-baca lagi di kitab saya, apa yang dilakukan oleh anak buah saya di kitab saya juga ada. Ya, ada wudhu, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji juga. Cuman memang istilahnya berbeda-beda. Baik. Nah, akhirnya setelah saya masuk Islam, karena saya sudah kadung mempelajari kitab saya, jadi saya akhirnya ingin membagikan pengetahuan tersebut kepada saudara-saudara muslim saya. Alhamdulillah 2020 saya bergabung dengan sebuah yayasan, namanya Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya, di mana yayasan ini memang selain daripada tugas utamanya yaitu membina para mualaf, juga melakukan perang pemikiran. Jadi kalau perang pemikiran itu bisa dialog, bisa debat, gitu ya. Dimana tujuan daripada perang pemikiran ini adalah apa? Untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemberontakan. Kira-kira upaya pemberontakan masih ada apa ya? Masih ada Pak? Sudah ya? Kalau masih ada berarti saya lanjut terus nih. Kalau enggak nanti saya diprotes, ngapain ngomongin agama orang lain ya? Nggak bisa move on gitu ya. Jadi saya di dalam Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid ini, saya diamanahkan menjadi ketua litbang, dan saya ditargetkan harus melakukan debat face to face atau tatap muka dengan pendeta-pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa melakukan edukasi untuk para penonton. Jadi ya kita beradu argumen dengan pendeta berdasarkan dari kitab-kitab mereka sendiri, yang mana kita mengharapkan yang menonton bisa mendapatkan edukasi. Yang nonton kan bukan muslim aja pasti kan, pasti jemaatnya kan pasti nonton juga. Nah, jadi mudah-mudahan dari situ mereka juga bisa mendapatkan edukasi. Syukur-syukur ada yang bisa ada, tapi kita tidak punya niatan untuk memualafkan siapa-siapa ya. Ya, kalau misalnya ada yang menonton debat itu terus kemudian masuk Islam, alhamdulillah itu bonus gitu ya. Tapi kalau nggak ada juga tidak apa-apa. Tapi buat kita yang penting melakukan perang pemikiran itu adalah kita sudah mengajak orang untuk bertauhid. Ya, saya juga dikatakan masuk Islam juga gara-gara menonton videonya Almarhum Syekh Amin Hidayat. Almarhum Syekh Amin Hidayat itu juga mungkin nggak tahu orang di belahan bumi mana yang masuk Islam gara-gara debat dia, gitu kan? Itu yang kami lakukan supaya insya Allah kita sudah menyampaikan pesan baik kepada muslim maupun yang belum muslim. Saya sebutnya belum muslim ya, insya Allah mereka masuk Islam, untuk mengajak orang bertauhid. Jadi ilmu yang kami gunakan ini disebut dengan ilmu kristologi. Ada kata krisnya. Kristologi itu artinya salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam agama kekristenan, ya. Tetapi kita mempelajari ilmu itu bukan untuk kita menjadi Kristen, bukan, tetapi untuk kita membandingkan dengan akidah kita, supaya apa? Kita bisa menutup celah di mana ada upaya-upaya pemberontakan kepada kita, baik kepada keluarga kita, baik kepada teman dan saudara kita, ya. Banyak sekali kasus-kasus pemberontakan yang kami tangani dan macam-macam modusnya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar itu istilahnya ada orang yang ketuk-ketuk rumah gitu ya, door to door gitu. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, kami dari tim apa gitu ingin memberitahukan tentang kabar keselamatan. Kabar keselamatan biasanya senang menjiru kalau benar gitu ya. Kabar keselamatan, ngasih brosur, ngasih pamflet gitu. Terus akhirnya mereka mengajak diskusi dan mengajak ke agama mereka. Itu memang mereka sudah ada ilmunya gitu ya. Ilmunya bagaimana bertamu, bagaimana mengatakan sesuatu kepada calon targetnya, dan itu sudah banyak yang menjadi korban. Kita juga tahu bahwa dari semenjak kemerdekaan umat Islam yang jumlahnya kurang lebih 95% pada waktu itu
berkurang menjadi kurang lebih 92% ketika peristiwa G13 PKI ya. Ketika mulai Orde Baru tahun 70-an 80-an turun lagi menjadi 87%. Sampai sekarang masih di level 87%, walaupun Indonesia merupakan negara berpenduduk Islam terbesar di dunia. Saya nggak tahu kemarin dengar-dengar kita sudah disalib oleh Pakistan ya. Nah, kita sekarang Indonesia persentasenya masih kurang lebih 87%. Walaupun ada kenaikan sedikit dari tahun 2019 sampai 2022, kenaikan kurang lebih sekitar 0,3% dengan bertambahnya 10 juta penduduk Islam. Ya, tapi masih jauh dari 95% ya, dari tahun 95, tahun 45 maksud saya. Jadi, memang sekarang ini Islam juga memang menjadi agama yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia. Ya, di Eropa, di Amerika banyak gereja yang dijual karena kosong, karena yang datang hanya orang-orang tua, sedangkan biaya maintenance-nya begitu mahal. Kalau di Eropa sekarang banyak gereja ada yang menjadi perpustakaan, ada yang menjadi restoran, bahkan ada yang menjadi masjid. Kami di Yayasan Pembina Muhammadiyah ini juga alhamdulillah tahun 2021 kemarin kita bekerja sama dengan lembaga lain. Kita beli gereja waktu itu sudah COVID 2021 ya, di Desa Kentan dari Warno Klaten. Kita beli gereja, kita jadikan masjid. Jadi masjid apa? Masjid Isa Al-Masih. Nama desanya ganti warna, jadi gerejanya kita ganti warna dari krem jadi hijau. Alhamdulillah. Ketika kita beli gereja itu, kita baru tahu bahwa gereja itu dulu dibangun ketika di desa itu orang Kristen cuma satu rumah. Bayangin, cuma 5 orang, suami, istri, dan 3 anak. Kok bisa bangun gereja? Orang umat Kristennya cuma satu rumah, 5 orang. Kok bisa? Apakah kira-kira tidak ada pelanggaran prosedur? Nah, berarti ada pelanggaran prosedur waktu itu. Karena kalau tidak salah, syarat mendirikan rumah ibadah itu kalau salah 99 kakak atau gimana ya, saya lupa ya. Ini cuma satu kakak bisa bangun gereja gitu. Gimana salahnya? Nah, cuman ya yang sudah terjadi ketika kita datang ke situ, yang saya cari apa ya? Salib. Saya masuk ke gereja, saya cari salib gitu. Pengen saya abadikan gitu menurutkan salibnya lagi. Ternyata sudah nggak ada, gereja sudah kosong, furniture sudah habis, salibnya sudah dicopot dalam mimbar. Ketika saya keluar ke seberang gereja gitu mau ngopi itu, saya lihat di atas gereja di di bawah atas itu masih ada salibnya biasa. Lumayan tingginya kira-kira 1 meter. Masih ada. Udah kita tunjukin. Itu yang menjadi rasa yang sulit dibayangkan gitu ya. Sampai akhirnya kita bersihkan gerejanya, kita tentukan kiblatnya, akhirnya kita sholat pada hari itu ya. Wah, rasanya luar biasa. Sholat di tempat khas gereja gitu ya. Alhamdulillah. Sekarang sudah menjadi masjid akhir di sana. Baik. Nah, setelah saya menjadi anggota Islam di Yayasan Pembina Muhammadiyah, memang kami sudah memperkenalkan ya ilmu ini kepada masjid pesantren, bahwa ilmu yang kami bagikan ini adalah ilmu yang memang bisa diharapkan membentengi akidah umat Islam. Nah, saya mungkin tidak berpanjang lagi pendahuluannya, saya langsung buka aja kitab-kitabnya gitu ya. Jadi saya kemana-mana bawa koper ini, yang tadi disaga baju ini isinya kitab-kitab nih. Di sini saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu tentang sejarah disusunnya kitab Kristen. Ya. Kenapa? Karena ini nanti ada hubungannya dengan akidah. Akidahnya Kristen bagaimana, akidah kita bagaimana, dan tentu saja kita tahu bahwa sebelum ada Kristen sudah ada agama Yahudi, betul ya? Nah, nanti kita harus mengetahui bagaimana agama ini tersusun dan bagaimana kitabnya. Nah, ini yang menjadi kitab saudara-saudara kita yang Kristen yang sekarang dipegang.
Ya, di sini tulisannya apa nih? Alkitab. Ya. Tapi kalau bapak ibu baca ini atau menyebut kitab ini, saya menghimbau jangan menyebut sebagai Alkitab, Pak. Ya, kenapa? Karena Al-Quran kita juga disebut Alkitab, betul Pak? Betul kan? Jadi karena Al-Quran kita juga disebut Alkitab, jangan sebut kitab mereka sebagai Alkitab. Kita sebut saja Bible. Ya. Bible itu dari bahasa Inggris, asalnya dari bahasa Yunani, yaitu Biblos, yang artinya kumpulan buku-buku. Nah, kita sebut aja ini Bible kita karena takut kesaru gitu Pak. Al-Quran sebagai Alkitab, ini juga Alkitab, itu nanti apa namanya mudah diupayakan menyaru gitu. Nah, kitabnya orang Kristen ini yang saya pegang, ini adalah kitab yang biasa dipakai oleh saudara-saudara Kristen dari kalangan Protestan. Namanya Protestan, berarti suka protes. Memang betul agama ini timbul karena dulunya protes. Ya, yang mendirikan namanya Martin Luther. Ketika itu kurang lebih tahun 1516, ya di abad 16, Martin Luther yang saat itu Katolik, dia protes kepada gerejanya sendiri. Jadi di gerejanya itu dulu ada praktik orang bisa melakukan ritual pengampunan dosa. Jadi ada kayak bilik kecil, jemaat bisa masuk dalamnya, di dalam juga ada rombongannya. Nanti jemaat itu mengaku dosa, bilangnya diampuni, bahkan sampai dapat sertifikat. Ada sertifikat pengampunan dosa. Yang akhirnya waktu itu sampai ada praktek sampai komersil, harus bayar sekian gitu untuk dapat sertifikat itu. Bahkan bisa digedein. Bayangkan praktek seperti itu dulu diprotes oleh Martin Luther dan hal-hal yang lain, sehingga Martin Luther mendirikan Kristen Protestan, ya. Nah, jumlah kitab di dalam kitab ini ada 66 kitab atau 66 surat. Ya. Ini 66 kitab yang mana ini ada indeksnya kan, ada yang warna hitam, ada yang warna merah. Yang warna hitam ini, nah ini disebut sebagai perjanjian lama, kitab-kitab yang masuk dalam perjanjian lama. Kalau yang warna merah ini disebut sebagai kitab-kitab dalam perjanjian baru. Yang perjanjian lama ini yang berisi 39 kitab ini ternyata bukan punya Kristen. Ini ternyata punya kitab Yahudi yang diadopsi gitu. Jadi diadopsinya karena memang agama Yahudi dulu kan yang ketika berada di daerah Mesir itu mereka sedang berada di era budaya Helenisme. Ya, tahu Helenisme, pernah dengar Helenisme Pak? Belum pernah. Helenisme itu budayanya orang Yunani. Budaya orang Yunani yang dibawa ke daerah sekitar situ, ada Palestina, Mesir, Persia, Babilonia, gitu ya. Yang mana orang-orang Yunani dulu kan percaya dengan dewa-dewa. Ada dewa Zeus, gitu ya. Dewa Zeus memiliki perempuan muda, punya anak Hercules. Pernah dengar Hercules ya? Nah, kalau Hercules tahu, Dewa Zeus nggak tahu. Sekarang anak-anak muda yang tahu Dewa Zeus itu untuk judi online. Nah, hati-hati gitu ya. Jadi sistem kepercayaan Helenisme itu yang memang ada di zaman itu, ada di daerah itu pada kira-kira abad keempat sebelum Masehi sampai abad pertama sebelum Masehi, itu yang mempengaruhi sistem kepercayaan orang-orang Yahudi juga. Ya. Jadi karena di ajaran Helenisme ini dipercaya dewa bisa punya anak dari manusia, sehingga anak ini disebut setengah manusia setengah dewa, itu yang mungkin diadopsi oleh orang-orang Kristen. Orang Kristen percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa yang disebut dengan Bapa itu bisa punya anak melalui perawan suci Maria, anaknya Yesus. Yesus disebutnya sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Kita Islam juga percaya, beriman ya bahwa Nabi Isa AS lahir dari perawan suci Maria, betul kan? Tetapi kita tidak pernah menuhankan Nabi Isa AS. Nah, di Kristen karena mereka menganggap Yesus ini sebagai anak Tuhan yang
dan juga punya sifat ilahi, konsep ini kan jadi sama kayak konsep Helenisme. Ya, ada Dewa Zeus punya anak Hercules, ada Bapak punya anak Yesus. Konsepnya mirip, ya konsepnya, walaupun detailnya berbeda. Nah, jadi orang Kristen menganggap bahwa Tuhan yang Maha Esa itu memang dia bisa menjelma jadi manusia dengan cara lahir dari perempuan manusia. Itu yang diyakini oleh saudara kita yang Kristen. Nah, saya kembali lagi di sini bahwa di dalam kitab mereka yang separuhnya kitab orang Yahudi ini diterjemahkan dari kitab ini. Ini yang disebut dengan kitab Septuaginta. Nah, Septuaginta ini diterjemahkan dari kitab orang Yahudi yang bernama Tanakh. Nah, ini kitab orang Yahudi. Ya. Kitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani, disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Ya, berarti sebelum ada Yesus atau Nabi Isa. Kitab ini kira-kira di abad ketiga sebelum Masehi itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Yang menerjemahkan adalah 72 rabi-rabi yang diperintahkan oleh Raja Ptolemy II. Nah, Raja Ptolemy II ini tadi adalah keturunan daripada teman perangnya Alexander Agung dari Yunani. Ya. Setelah dari Ibrani ke Yunani, ini di terjemahannya direvisi gitu ya, di abad-abad ketiga keempat, terus kemudian dijadikan satu dengan kitab orang Kristen yang ditulis kira-kira abad kedua, pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Jadi kalau kitab orang Kristen ini jumlahnya 27 kitab, kalau yang ini 39 kitab, tapi setelah terjemahnya dirubah, ini digabungkan dengan ini. Nah, inilah kitab orang Kristen. Dulunya Yunani, setelah diterjemahkan ke bahasa Latin, bahasa Jerman, bahasa Inggris dan lainnya, sampai ke Indonesia dalam bahasa Indonesia. Ini, ya. Jadi ini sekarang menjadi ini dalam satu kitab. Nah, sekarang ada masalah apa nih? Ini permasalahannya. Ya. Kenapa? Bisa timbul agama Kristen, padahal kitabnya kitab orang Yahudi, gitu kan? Ketika kitab ini diserahkan ke orang Yahudi, ini mau baca nggak ya? Orang Yahudi nggak akan mau baca ini. Kenapa? Karena sudah ada perubahan di dalamnya. Perubahannya apa? Di dalam sini itu tidak ada yang namanya nubuat untuk Yesus Kristus. Tetapi ketika terjemahannya dirubah oleh orang Kristen, kitab ini menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Ya. Jadi bedanya kalau yang di kitab yang sudah jadi orang Kristen ini, kitab yang ini seolah-olah berbicara atau meramal akan kedatangan Yesus di sini. Kalau yang ini tidak ada ceritanya nubuat atau ramalan buat Yesus. Nah, yang ini memang ada nubuat-nubuat juga, tetapi nubuat-nubuat ini itu adalah nubuat-nubuat yang sifatnya pendek, tidak terlalu lama. Ya. Tapi kalau orang Kristen mengklaim bahwa di dalam sini ada nubuat, nanti akan lahir seorang bayi misalnya 700 tahun kemudian baru akan lahir. Dalam Yahudi tidak mengenal konsep nubuat yang jauh gitu ya, kecuali untuk konsep Mesias. Nah, nanti saya akan ceritakan Mesias. Sekarang yang menjadi permasalahan adalah antara ini kan diterjemahkan ya, konsep ketuhanannya, kalau ini masih sama konsep ketuhanannya. Ketika menjadi kitab orang Kristen di Perjanjian Lama itu mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Ya. Kita sering membaca lam yalid walam yulad, ya. Itu sama, pesannya sama. Jadi Tuhan nama manusia dan Tuhan bukan anak manusia. Juga dikatakan di sini bahwa Tuhan tidak akan berubah. Langit yang meliputi segala langit tidak dapat memuat Tuhan, istilahnya begitu ya. Jadi kita juga sering mendengar Allahu Akbar, akbarnya seperti apa kita tidak bisa bayangkan karena begitu besar. Di sini juga sama konsepnya sebenarnya.
ketika masuk ke dalam agama Kristen yang ini, kitab yang ini, tiba-tiba Tuhan yang bukan manusia itu bisa jadi manusia. Menjadi siapa? Menjadi Yesus. Ya. Nah, makanya ketika mereka di dalam Kristen percaya ada Tuhan yang bisa jadi manusia, timbullah paham yang disebut dengan Trinitas. Pernah dengar Pak ya, Trinitas ya? Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Bapa itu Tuhan, Putra itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Paham apa? Ibu-ibu paham apa kalau saya bilang gitu? Enggak ya? Alhamdulillah nggak paham. Kalau paham malah bahaya ya. Nanti berlanjut, Bapa itu Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa gitu. Siap-siap beli kodrat. Nah, sistem atau konsep ketuhanannya yang dari orang Yahudi ke Kristen itu berubahnya di situ. Yahudi juga tidak mengenal yang namanya pencipta menjadi ciptaan, tidak ada. Sama seperti di dalam Islam, ya, tidak ada yang menyerupai Allah SWT. Kemudian yang berikutnya konsep keselamatannya. Nah, konsep keselamatan dalam kitab ini dikatakan bahwa kalau mau selamat bertobat, ya. Ada lagi begini. Seorang ayah tidak bisa menanggung kesalahan anaknya. Seorang anak juga tidak bisa menanggung kesalahan ayahnya. Yang berdosa itu yang mati. Ya. Jadi kalau mau selamat harus bertobat, menjauhi perbuatan-perbuatan jahat. Di depan orang Tuhan ada ayat yang berbunyi begitu ya. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, kata Tuhan. Berhentilah berbuat jahat, kendalikan orang kejam, belajarlah berbuat baik, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara firman Tuhan di Yesaya 1 ayat 15-18. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Pesannya begitu. Jadi kalau mau selamat, bertobat. Ya, sama nggak Pak dengan kita? Kita sama ya. Kita juga kalau kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat selama kita masih hidup. Ya kan? Menyesali perbuatan dosa kita, tidak mengulangi lagi, memperbanyak amal soleh. Sama dengan ini. Dan juga di Islam juga tidak ada konsep manusia bisa menembus dosa orang lain atau menanggung dosa orang lain. Tidak ada, kan? Tapi ketika masuk ke dalam Kristen ini, di sini tiba-tiba kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, kalian tidak selamat di Perjanjian Baru. Kan beda konsep keselamatannya kalau kita. Nah, yang mengajarkan konsep keselamatan di Perjanjian Baru ini siapa? Apakah Yesus? Bukan. Ternyata orang yang bernama Paulus. Paulus mengajarkan konsep yang disebut dengan konsep dosa waris. Jadi Paulus bilang, setiap manusia yang lahir itu sudah bawa dosa waris. Dari mana? Dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang belum melakukan kesalahan, itu dosanya menjalar kepada setiap manusia yang lahir. Saya cuma penasaran, kalau bayi lahir terus 3 hari meninggal itu seperti adik kandung saya, gimana tuh, masuk mana tuh kalau dosa waris? Nah, jadi itu adalah konsep yang baru yang diajarkan oleh Paulus, bahwa setiap manusia sudah punya dosa waris sehingga dia tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Maka Tuhan sendiri itu yang harus turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Itu konsep yang berbeda dengan kitabnya Yahudi. Ya. Kemudian yang berbeda lagi apanya? Kristen percaya bahwa Yesus disebut sebagai Kristus, ya kan? Kita Islam juga mengimani Isa sebagai Al-Masih. Al-Masih Kristus itu sama artinya. Nah, terus masalahnya di mana dengan di Yahudi? Di Yahudi itu dia punya konsep yang namanya nanti itu akan ada Mesias, orang manusia biasa
yang akan datang menjadi raja bangsa Israel ketika di seluruh bumi ini sudah tidak ada orang yang mengangkat senjata, ketika semua orang di muka bumi ini sudah mengenal Tuhan yang Maha Esa. Nanti akan ada Mesias yang akan datang ya. Dan Mesias itu yang datang itu harus keturunan Raja Daud alaihissalam, melalui putranya Salomo atau Sulaiman alaihissalam ya. Yesus di dalam kitab ini yang Kristen diceritakan bahwa dia anak perawan suci Maria dan ada suaminya yaitu Yusuf namanya ya. Kalau di Islam kita tidak mengenal sosok suami Maria. Sosok suaminya Maria di sini adalah Yusuf yang memang dianggap sebagai keturunan Daud dari Salomo. Tapi kalau Maria keturunan Daud tapi dari Nathan, bukan dari Salomo. Orang Yahudi bilang, kan Kristen kan menganggap bahwa Yesus ini kan bukan anak kandung Yusuf, kan? Sedangkan yang keturunan Daud kan Yusuf, bukan Maria. Jadi orang Yahudi bilang, kalau bukan anak kandung, berarti itu bukan Mesias yang dijanjikan, gitu ya. Karena istilahnya kalau anak adopsi nggak diterima. Nah, kemudian ketika Yesus lahir, kan juga masih banyak perang. Sampai sekarang juga masih banyak perang. Kan? Biasa juga kita sudah banyak perang. Kemudian sampai sekarang juga masih banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, padahal di sini dikatakan Mesias itu nanti akan datang ketika semua orang di bumi sudah mengenal Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi syarat Mesias yang ada di dalam kitab Kristen dan syarat Mesias yang ada di dalam kitab Yahudi itu berbeda. Ya. Makanya kalau Kristen akhirnya menggunakan separuh bahkan lebih ya, lebih dari separuhnya kitab Yahudi di sini, ini hanya untuk apa? Untuk bisa dikatakan bahwa agama Kristen itu monoteis. Untuk bisa bersandar bahwa Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Dan saya sering beberapa kali berbicara cerita, mereka bilang kitab orang Yahudi ini juga sebenarnya kitab untuk semua manusia. Jadi mereka merasa berhak untuk memakai. Hanya alasannya orang Yahudi itu orang-orang yang tegak teguk gitu, yang sombong, tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias, tidak mau menerima Tuhan yang turun jadi manusia. Kita katanya nggak mau, tidak bisa Tuhan jadi manusia, kan? Jadi ketika saya tanya, nah kalau Bapak menggunakan kitab ini sebagai kitab Bapak, tapi perspektifnya orang Yahudi dan perspektifnya kita berbeda, kan jadi masalah, kan? Nggak apa-apa, kami ini adalah orang-orang manusia pilihan Tuhan yang menerima Yesus. Alasannya begitu, ya. Tetapi ya bagaimanapun kita tahu sejarahnya bahwa tidak ada orang-orang Kristen yang menyusun ini. Ya, Kristen baru timbul kira-kira di abad pertama setelah Paulus dan Barnabas dan pengikutnya tinggal di Antioquia, mereka baru disebut Kristen setelah tahun lamanya. Ya. Jadi kalau kita baca cerita Yesus di dalam kitab ini, sebenarnya Kristus atau Yesus itu bukan pendiri Kristen. Yang mendirikan Kristen adalah Paulus. Karena Paulus yang merumuskan konsep keselamatan itu yang dipakai oleh Kristen sampai sekarang. Jadi orang Kristen kan sampai sekarang percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya, itu adalah konsep yang diciptakan oleh Paulus, bukan oleh Yesus. Kalau Yesus di sini diceritakan di dalam Matius ya, Matius itu diceritakan bahwa Yesus itu mengajarkan tauhid, bahkan mengajarkan apa? Islam. Kok bisa begitu? Diceritakan Yesus kalau sholat sujud, diceritakan Yesus nggak pernah makan babi, diceritakan Yesus disunat, diceritakan Yesus puasa, dan diceritakan ketika Yesus disalib jenazahnya dikafani. Nah, terlepas daripada siapa yang disalib di sini, ya, Islam tidak mengimani bahwa Nabi Isa dibunuh dan disalib. Di sini diceritakan bahwa Yesus disalib. Terlepas daripada siapa yang disalib, jenazahnya dikafani. Nah, sekarang umat beragama apa? Yang disunat, yang gak makan babi, yang puasa, yang sujud, yang jenazahnya dikafani. Islam. Berarti kita ikut sunnah Yesus berarti. Ya. Nah, tapi itu semua sudah disempurnakan.
dilaksanakan di dalam syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah tinggal mengikuti apa yang dikatakan yang final, yang terakhir, ya, yang sudah diturunkan di dalam Quran dan Sunnah. Nah, untuk itu tadi ada bunyi apa? Sudah harus selesai atau curug? Berarti gimana? Kita lanjut atau curug dulu? Lanjut dulu. Bentar ini dulu ya. Atau kita mungkin buka untuk tanya jawab. Boleh. Silakan bagi jamaah kita buka tanya jawab ya. Satu pertanyaan dulu ya dari Bapak. Nanti yang bertanya dapat hadiah. Coba, ada pertanyaan lagi? Kita apa? Bukan jadi banyak ya. Silakan sebutkan nama dan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Andi. Sebelumnya mungkin saya tadi mau membenarkan apa yang terjadi di Jogja, khususnya itu pengalaman pribadi. Kita ada kristologi di daerah Lembah Ukirim. Kalau yang pernah Lembah Ukirim, ya, kalau yang pernah jogging di situ mungkin tahu Lembah Ukirim. Oke. Jadi biasanya mereka melakukan kristologi itu melalui pamflet, juga link-link yang sifatnya link itu lari ke kartunis yang buat anak-anak kecil, pengenalan Yesus dan sebagainya. Pertanyaannya gini, tentunya kita insya Allah memiliki teman atau keluarga yang Nasrani, namun sering terjadi itu rasa gak enakan, istilahnya kalau orang Jawa bilang pekewo. Jadi untuk memulai dakwah Islam demi menjaga kerukunan, biasanya seperti itu. Nah, terus apa yang menjadi tantangan kita dalam dakwah ke saudara-saudara kita yang Nasrani? Yang kedua, bagaimana kita memulai dakwah terhadap mereka? Mungkin demikian yang saya tadi tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya saya mohon maaf kalau tadi di awal saya lupa menjelaskan bahwa ada aturan pemerintah. Ya. Pertama-tama, aturan pemerintah yang dikeluarkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara itu dijamin haknya secara penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing, ya, sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, ada keputusan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, yang mengatur tentang persiaran agama. Ya, keputusan bersama dua menteri nomor 1 tahun 79 tentang persiaran agama. Di bab 4 pasal di bab 3 pasal 4 itu diatur begini: dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Itu aturannya. Cara-caranya yang disebutkan semacam ada yang door to door, nggak boleh bagi-bagi brosur, pamflet, itu juga nggak boleh memberikan bantuan sembako dengan alasan atau motivasi untuk mengajak mereka masuk agama tertentu, itu juga nggak boleh. Ya, jadi kita juga harus mengikuti aturan tersebut. Bukan ujuk-ujuk kita datang ke saudara kita yang sudah beragama, yuk masuk Islam, itu juga nggak boleh sebenarnya. Ya, kecuali kalau kita mensiarkan Islam kepada orang-orang yang belum beragama, itu baru boleh. Nah, jadi sebenarnya saya juga tadi belum menjelaskan bahwa Kristen dan Islam itu sebenarnya sama-sama agama misi, ya, sama-sama agama yang mengajak orang lain untuk masuk agama mereka. Kristen menggunakan perintah di dalam kitab mereka. Ada perintahnya di sini, Pak. Perintahnya gimana? Karena itu berbilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Bab Islam mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau Islam kita perintahnya bagaimana? Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Bedanya begitu.
Gitu Pak. Jadi kalau di sini perintahnya baptislah, berarti kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya. Jadi mereka selalu memang melakukan upaya tersebut. Nah, memang dari zaman dulu, dari zaman mulai sebelum merdeka, bahkan sudah merdeka, kalangan Kristen memang selalu mempunyai upaya-upaya untuk apa? Untuk memudahkan upaya mereka untuk melakukan kristenisasi. Contoh dulu kan, ketika sebelum merdeka kan di Pancasila dulu yang sila pertama kan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, gitu kan? Itu kan diprotes, akhirnya dibuang, gitu kan? Kemudian ketika produk-produk pemerintah yang mengurusi tentang misalnya perjalanan agama, tentang pengadilan agama, tentang sistem pendidikan nasional, itu juga dulu banyak ditentang oleh kalangan Kristen karena memang mereka ingin memasukkan agenda mereka sampai yang namanya keputusan bersama tentang perjalanan agama itu dulu ditolak habis-habisan dan mereka nggak peduli, mereka masih melakukan itu sampai sekarang. Nah, jadi yang harus kita ketahui adalah kita juga tidak boleh melanggar aturan tersebut. Dari kita juga melakukan dakwah kepada orang-orang yang belum beragama di daerah-daerah pedalaman. Ya. Mereka juga melakukan itu. Nah, cuman kadang-kadang ketika mereka bertemu di lapangan, udah masing-masing bikin garis nih, ini daerah situ ya, ini daerah saya ya, sampai begitu ya. Kalau dikatakan bagaimana kita mendakwai mereka, jangan istilahnya kita yang mulai duluan kalau kita sudah tahu orang itu sudah beragama. Tapi ketika orang itu mendatangi kita untuk berdiskusi, misalnya mereka bertanya tentang Islam, itu boleh kita jelaskan. Ya, kita nggak boleh datang-datang yo masuk Islam, karena Islam begini nggak boleh. Jadi kalau mereka bertanya tentang Islam, kita boleh jelaskan. Itu ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Yang lain kan? Nah itu tuh Ibu. Ya. Terima kasih. Saya Sri Amina. Kalau menurut ngaji, ya saya Sri Amina namanya. Ya. Saya mendengarkan ngaji budayanya. Kitab Yahudi Haji Malahan. Karena saya memang dari dulu senang membaca ya, kalau yang kesentuh bagaimana konsep trinitas, ya sebenarnya saya sudah belajar dari Buddha. Tetapi kalau yang kitab Yahudi, saya juga sedikit-sedikit belajar. Kok persis banget ya sama Islam? Persis banget. Kalau tidak salah Yahudi itu ya, kalau salah itu Tuhan itu. Nanti saya jelasin. Pertanyaannya kemudian kok jadi berbeda sedemikian rupa dan bukan di sana entah itu tataran agama atau kebangsaan itu bermusuhannya Israel dengan Palestina yang sudah Islam seperti itu. Kemudian gimana kedudukan Nabi Muhammad itu di dalam kitab Yahudi? Gimana Bu? Bisa diulang? Di mana kedudukan Nabi Muhammad itu di dalam kitab Yahudi? Ini kan sebenarnya seperti ada benang merah kan kitab Yahudi dengan Al-Quran itu kan keesaan Allah itu kan sama gitu. Itu saja. Ruwet dengan saya. Baik Pak, mudah-mudahan saya bisa jawab semuanya. Kalau yang tadi disebut Yahweh Bu, kata Yahweh itu ciptaan orang Kristen Bu, bukan sebutan yang dipakai oleh orang Yahudi. Jadi Yahudi itu mengenal 7 nama Tuhan, ya. Pertama Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod, He, Vav, He, 4 huruf itu. Terakhir Zebaot. Jadi ada 7 nama. Nama yang ke-6 ini, yang Yod, He, Vav, He, 4 huruf disebut dengan Tetragrammaton. Itu nama yang paling disucikan. Mereka tidak boleh menyebut sembarangan, tidak boleh melafazkan 4 huruf itu, ya. Yang boleh melafazkan hanya imam besar atau kohen gadol di upacara tiap tahunan yang sangat-sangat sakral. Jadi untuk menyebut keempat huruf itu, orang Yahudi mengganti dengan kata Adonai atau Hashem, ya. Adonai itu artinya Roh, Tuhan. Kalau Hashem itu artinya
ismu, nama itu. Ya. Jadi mereka tidak boleh menyebut Yahweh, Yehova, Yehuwa, itu tidak boleh. Yang menciptakan kata Yahweh itu orang Kristen di abad ke-16, namanya Jindrabus. Orang Kristen menyebutnya Yahweh, Yehova, Yehuwa. Makanya di dalam kekristenan sendiri ada timur sekte namanya saksi-saksi Yehova. Ya. Nah, kalau ibu bertanya tadi juga, di dalam Yahudi memang banyak sekali yang sama dengan Islam. Boleh dikatakan Bu, akidahnya itu sama. Akidahnya orang Yahudi dengan akidah Islam sama. Jadi kalau kita sering membaca di dalam Quran ada Taurat, Zabur, Injil. Nah, ini kita harus sedikit berhati-hati. Jangan buru-buru kita anggap kitabnya orang Yahudi ini Taurat yang disebut di dalam Quran. Jangan. Ya. Karena apa? Karena yang menulis ini bukan Nabi Musa atau pengikut langsungnya, dan juga tidak ditulis di depan nabinya. Ya. Dan juga banyak kesalahan di sini. Ya walaupun akidahnya sama dengan Islam, tapi masih banyak kontradiksi yang nggak bisa dihindari karena dia menurut manusia dan sumbernya banyak gitu. Ya, jadi kalau kita sering membaca di dalam Quran ada Taurat, Zabur, Injil, itu bukan Bible orang Yahudi, juga bukan Bible orang Kristen, Bu. Ya, ini penting supaya apa? Supaya kita bisa memahami dengan secara global. Ini maksud saya. Saya memberi pernyataan Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak? Setuju ya? Wahyu. Ya, wahyu. Jadi kalau wahyu itu bentuknya seperti apa? Apakah langsung buku yang jatuh dari langit begini? Enggak ya. Zaman dulu belum ada kertas, belum ada buku ya. Zaman dulu gulungan. Apalagi pada zaman Nabi Musa AS kita membaca di Quran ditulis apa di atas batu, luk batu yang dibawa oleh Nabi Musa ya, dari Gunung Sinai. Jadi sejauh yang bisa kita imani, yang disebut dengan Taurat yang di luk batu itu aja bukan itu. Ya. Tetapi ketika kita melihat ada sebuah kitab yang tulisannya Taurat, itu belum tentu apa yang diterima oleh Nabi Musa, tetapi ajaran-ajaran dari Nabi Musa yang sudah jauh turun-temurun, kemudian juga ada perubahan-perubahan yang akhirnya dituliskan. Mereka memang masih pakai nama yang sama Taurat, masih pakai nama yang sama Zabur atau Mazmur, tetapi itu bukan wahyu yang diterima oleh Nabi. Ya, bisa diterima ya. Jadi karena ini yang menulis bukan Nabi Musa dan Nabi Daud alaihissalam, dan ini yang menulis juga bukan Nabi Isa alaihissalam, maka saya berani bilang bahwa Taurat dan Injil yang disebut Quran itu bukan ini dan ini. Makanya ketika saya mengatakan itu dan ibu bertanya bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW di sini gitu ya. Kalau saya boleh mengatakan indikasinya masih ada, Bu. Indikasinya saja, tapi namanya tidak ada. Ya, namanya nama, kapan aja bisa dibuang, kapan aja bisa disamarkan, kapan aja bisa disembunyikan, gitu ya, kita tidak pernah tahu. Walaupun di dalam bahasa Ibrani-nya itu ada sebuah ayat yang menggunakan kata Muhammadin, gitu ya, kata itu Muhammadin, artinya yang terpuji. Kita umat Islam jangan buru-buru klaim bahwa itu pasti untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita juga nggak mau kan Bu, kalau Quran kita ditafsirkan oleh orang yang selain Islam, betul kan? Siapa yang pernah menafsirkan Quran? Ya ulama-ulama Islam, gitu kan? Kita juga tidak boleh menafsirkan kitab suci orang, Bu. Ini kan kitab suci orang Yahudi. Kitab suci orang Yahudi yang boleh menafsirkan ya orang Yahudi, nabi-nabi Yahudi, gitu. Kitabnya orang Kristen juga ini adalah yang boleh menafsirkan ya ulama-ulama Kristen. Tetapi kalau kita menafsirkan kitabnya Yahudi, terus kita klaim bahwa di dalam ayat ini untuk Nabi Muhammad SAW, terus bedanya apa kita sama Kristen? Kristen kan sudah memakai kitabnya orang Yahudi lagi, menafsirkan sesuai dengan kacamata mereka, ditafsirkan sesuai dengan kacamata Kristen itu maksudnya. Nah kalau kita menafsirkan ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW ini, berarti kita nggak ada bedanya sama Kristen gitu. Cuma bedanya kita nggak ngambil kitab mereka aja.
Maksud saya gitu ya. Jadi pernyataan saya juga pernah bilang begini. Apakah kalau di kitabnya orang Yahudi atau di kitabnya orang Kristen itu tidak ada nama Nabi Muhammad SAW atau tidak ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, apakah terus Quran jadi salah? Kan enggak. Ya, kalau kita baca di Quran surat Al-A'raf ayat 157 dikatakan mereka beriman kepada Nabi yang ummi, ya, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Namanya ada namanya tertulis. Jadi kalau di sini nggak ada namanya, berarti kan ini bukan Taurat Injil yang dimaksud. Begitu maksud saya, ya. Di sini juga nggak ada nama Nabi Muhammad SAW. Berarti ini bukan Injil yang dimaksud dalam Quran. Nah, kan tadi saya bilang Taurat atau Injil adalah wahyu-wahyu. Kalau wahyu itu kan sifatnya masuk dalam kolbunya Nabi. Nabi mengajarkan kepada umatnya, itu adalah kitab yang diturunkan untuk umatnya. Kitab di dalam bahasa Arab artinya itu bukan hanya wahyu yang dibukukan atau ditulis, tetapi kitab itu artinya bisa juga hukum, ketetapan, perintah untuk umat tertentu. Itu ya, mudah-mudahan jawab pertanyaan. Silakan yang lain. Sudah Ya. Oh ada. Ya. Mas, sini Mas Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfahmi. Kebetulan saya asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu tahun 2016 itu saya masuk Pakmen di rumah sakit. Dan kebetulan pada saat itu rumah sakitnya lagi ada pembangunan, jadi pagarnya tadi belum selesai pagarnya, jadi masih kosongan. Ada salah satu pendeta kalau nggak salah itu masuk ke kamar saya. Berdoakan? Ya minta didoakan gitu. Kebetulan saya satu kamar itu ada pasien lainnya, jadi satu kamar ada 2 pasien, salah satunya saya. Nah, pasien yang ini itu Kristen juga. Udah ngomong ke pastornya, Bapak yang Muslim. Terus kata pendetanya, tidak apa-apa, Tuhan kita masih sama. Katanya seperti itu. Dan setelah itu saya masih berpikir, kebetulan juga waktu saat itu orang tua saya lagi nggak ada yang jaga saya. Kepala satu diusap-usap sambil didoakan gitu. Dikasih minyak nggak? Biasanya ada minyaknya. Biasanya mereka punya minyak yang namanya minyak urapan. Iya, tadi ada tangannya ada wangi-wanginya gitu. Nah, kan terus. Nah, yang mau saya tanyakan itu apakah saya harus bersyahadat lagi? Oke, saya mohon maaf Ibu, tadi sepertinya yang belum saya jawab ya. Ibu tadi menyinggung-nyinggung tentang Israel dan Palestina ya. Kok bisa berbeda ajarannya dengan ini ya? Ini Bu, kalau yang Israel itu kan pahamnya paham Zionisme, ya. Paham Zionisme itu sebenarnya nggak ada hubungan sama ini Bu. Paham Zionisme itu sebenarnya paham orang yang ingin kembali ke Bukit Sion, ya. Zionisme makanya. Sion itu sebenarnya untuk kota Yerusalem Bu. Yerusalem itu kota yang terletak di atas Bukit Sion gitu. Orang-orang Israel kan sudah terpencar ke seluruh dunia kan. Di negara-negara lain tempat mereka berada, tempat mereka tinggal itu banyak yang dipersekusi, betul kan Bu? Ada yang dibunuh, dipenjara, bahkan kalau kita ingat peristiwa Holocaust misalnya kan di Jerman, pembunuhan massal gitu, nggak tahu katanya sekarang ada yang teori katanya itu hoax katanya. Itu karena memang tidak semua bangsa-bangsa bisa menerima bangsa Israel di tempat mereka. Karena mereka sudah terlalu lama dipersekusi, maka timbullah pikiran-pikiran kita nih harus punya negara sendiri gitu ya. Jadi kita harus punya wilayah sendiri. Makanya mereka melakukan lobby-lobby kepada negara-negara yang superpower, Amerika, Prancis, Inggris, sampai akhirnya mereka juga menggandeng di jalan bangsa-bangsa
untuk membeli tanah di Palestina, untuk melalui jalur politik dan segala macam, akhirnya mereka diperbolehkan masuk dalam Palestina. Itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan ini, Bu. Tidak ada hubungannya. Justru masih ada orang-orang Yahudi yang tidak tinggal di Palestina, tinggal di Palestina. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang mendirikan negara Israel di Palestina itu sebenarnya orang-orang yang tidak tahu ini. Mereka hanya menggunakan isu ini, tapi mereka memaksakan untuk mempercepat gitu, ya. Jadi dikatakan pembentukan bangsa Israel itu nanti kalau sudah ada firman Tuhan. Nah, siapa yang terima nggak tahu. Tapi sekarang itu sebenarnya belum waktunya negara Israel dibentuk atau didirikan. Itu masih ada orang Yahudi yang protes. Namanya Yahudi Natura Carte, golongan mereka itu disebut Natura Carte. Mereka termasuk golongan Yahudi yang ortodoks, gitu, ya. Jadi Zionisme dan Judaisme itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Yang Zionisme ini hanya pinjam isu agama untuk masuk dalam Palestina, ya. Terjawab, ada yang belum? Sudah ya. Nah, Mas ini tadi yang nanya tentang diusap-usap. Itu nggak cuma itu, Mas, banyak di rumah sakit Kristen lainnya. Itu malah terjadi praktik-praktik yang lebih parah. Contoh misalnya di rumah sakit Kristen, ketika ada orang yang sudah sakaratul maut, itu pihak keluarga malah suruh keluar, nggak boleh nungguin. Malah yang melayani orang-orang ya kayak pendeta gitu kan. Jadi itu mereka melakukan apa ya, macam kayak memasukkan orang itu ke dalam iman orang Kristen. Itu banyak yang terjadi. Pertanyaan dari Mas itu kalau sudah diusah-usah baru sadar apa enggak gitu katanya. Disuruh berikrar enggak waktu itu? Alhamdulillah. Enggak. Ya kalau enggak apa-apa, enggak usah. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua mau nanya apa sebelum dicetusnya nama Kristen itu agama sebelum namanya itu apa? Apakah dinamakan Kristen itu untuk kepentingan politik pada saat itu, atau memang keyakinan mereka sendiri yang untuk membuat agama itu dinamakan Kristen? Sekian. Ya. Dan yang disebut Kristen tadi saya sudah sempat sebutkan. Yang pertama kali disebut sebagai Kristen itu adalah Paulus dan Barnabas, yang mana setelah mereka menetap di Antiochia selama setahun, baru orang-orang menyebut mereka Kristen. Awalnya kata Kristen itu sebenarnya kata ejekan sebenarnya, ya, karena dianggap Kristen pengikut Yesus. Yesus itu kan orang-orang satu tahunnya sudah disalib gitu kan. Karena disalib, sebenarnya salib itu adalah cara untuk mempermalukan seseorang di muka umum bagi Romawi, ya, bagi penjajah Romawi, mempermalukan penjahat atau pemberontak itu dengan cara disalib, digantung dengan cara telanjang di depan umum, ganas mati, dia matinya pelan-pelan. Itu memang caranya mereka untuk mempermalukan. Orang-orang yang pertama kali disebut Kristen itu sebenarnya orang-orang yang sedang diejek. Ya. Nah, Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan Kristen. Kalau ditanya terus mereka sebelumnya agama apa? Nah, kalau Yesus dan murid-muridnya mereka berakidah Muslim. Akidahnya Muslim karena apa? Karena mereka ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama yang dengan kita sekarang ikuti itu akidahnya. Cuma memang kalau disebutkan institusinya, karena Islam secara institusi dianggap baru ada di abad 7, kita hanya bisa bilang mereka Muslim dengan mengikuti syariat siapa? Syariat Nabi Musa sama. Ya. Kalau kita baca di dalam ayat mereka, itu juga sebenarnya banyak yang mendukung pernyataan saya. Dikatakan di Matius 5 ayat 17, Yesus bilang kepada bangsa Israel, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Lebih mudah langit dan bumi hancur dibandingkan satu iota. Iota itu huruf abjad Yahudi yang paling kecil dihilangkan. Yesus bilang begitu. Tetapi ketika di surat-surat Paulus bilangnya apa? Yesus mati di atas kayu salib itu
berarti hukum Taurat sudah dibatalkan. Karena hukum Taurat dibatalkan, makanya orang-orang non-Yahudi tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Makanya dibilang tidak perlu sunat. Dan sunatnya tidak perlu, tapi perpuluhan jalan terus. Tahu perpuluhan? Nah, tahu perpuluhan? Nggak tahu ya. Perpuluhan itu sifatnya seperti zakat. Zakat kalau kita ada zakat ya 2,5%. Mereka perpuluhan itu 10%. 10% dibayarkan. Tapi kalau Yahudi itu sebenarnya tradisinya. Bangsa Yahudi kan ada 12 suku, ya kan? 12 suku Yahudi. Anak yang ketiga atau suku yang ketiga itu disebut dengan suku Lewi. Suku Lewi itu tidak bekerja, tidak bertani, tidak berperang. Mereka jadi marbot masjid, marbot bait suci gitu ya, tidak perang. Suku-suku yang lain yang bekerja, bertani, beternak itu mereka mempersembahkan atau memberikan 10% dari hasil buminya kepada orang suku Lewi atau kepada marbot ini supaya mereka makan. Tetapi perpuluhan ini juga tidak boleh hanya untuk suku Lewi, tapi juga untuk orang-orang yang sedang berperjalanan atau kepada anak yatim dan janda-janda. Mirip kan dengan kita. Di kita Islam kita punya 8 asmar yang berhak menerima zakat kan. Makanya juga begitu. Nah, ketika bait suci Israel Yahudi sudah diajukan tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus dari Romawi, orang Israel sudah tidak bisa lagi melakukan perpuluhan. Bait sucinya nggak ada karena syarat memberikan perpuluhan melalui bait suci. Orang Kristen yang mengatakan bahwa hukum Taurat sudah dibatalkan dengan matinya Yesus dan Yerusalem, gereja-gerejanya masih membuat perpuluhan. Jadi jemaatnya diwajibkan memberikan persepuluhan itu setiap bulan 10% dari apa? Dari penghasilannya. Sedap sedap kan? Saya dulu kalau waktu pertama-tama perpuluhan kalau gaji 200.000 lah tahun 90-an lah. Perpuluhan 20.000 kan ya kecil lah ya. Gaji 2 juta berarti berapa? 200.000 kan tiap bulan nih. Kalau gaji udah 25 juta perpuluhan berapa? 2 juta. 2 juta udah mulai berasa tuh ya. Udah bisa buat beli handphone tuh ya. Nah makanya dulu saya ketika telat perpuluhan satu kali karena mama saya masuk rumah sakit, besoknya dikasih sama pendeta, lalu waktu itu saya reminder gitu, cetak reminder gitu aja. Ya, oke, kira-kira gitu ya, bisa menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Oh ya, ini pertanyaan terakhir ya. Nah, boleh. Dari Masnya ya. Ya, baik. Ada mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Firman dari Jalan Budian. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, saya pernah mengklik di Google itu kata riba. Di dalam Injil juga ada kata riba sama dengan Islam. Tapi kenapa orang-orang Kristen itu tidak menyuarakan anti riba? Apa riba? Iya. Terus? Yang kedua, perbedaan Katolik dan Kristen. Kalau di Katolik itu kan ibadahnya atau ritual ibadahnya itu kan sepertinya sangat sakral ya. Jadi ada romonya, ada putra altarnya, ada kayak pembagian komuni atau daging Tuhan gitu ya. Terus kalau di Kristen itu kenapa ibadahnya itu ada drumnya, ada bass, gitar listrik, berdiri sambil nyanyi-nyanyi, gitu aja Ustaz. Wah, musik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama apa riba? Iya. Yang tentang bunga ya. Iya. Kalau yang riba itu memang bisa dikatakan buat Kristen itu tidak menjadi masalah. Mereka kalau kita lihat ya teman-teman kita yang Kristen ya yang bisa dikatakan rentenir kan banyak dari kalangan Kristen. Ya, orang-orang dari suku Batak ya. Buat orang Kristen nggak masalah. Kenapa? Karena itu balik lagi bahwa hukum Taurat sudah dibatalkan. Dengan dibatalkan hukum Taurat sudah riba boleh. Jadi mereka merasa tidak harus ikut di bawah Taurat, ya. Terus perbedaan Katolik Kristen. Kalau Katolik itu kan memang masih memelihara tradisi-tradisi gereja Latin. Kalau yang Protestan setelah pecahnya
dari Protestan yang dari Katolik yang diprotes oleh Martin Luther, mereka timbul ketika Protestan itu juga pecah-pecah lagi. Ya, jadi Protestan itu tidak satu denominasi, banyak. Nanti ada golongan Lutheran, kelompok-kelompoknya. Nanti ada golongan Anglikan, juga ada kelompok-kelompok. Anglikan ini malah lucu. Gereja Henry ke-8 dari Inggris, waktu itu dia punya istri mandul, dia minta izin ke Vatikan untuk mencarikan istri mandul, ditolak. Keluar dari Katolik, bikin gereja sendiri namanya Anglikan. Nanti ada lagi gereja kelompok Calvinis atau Reform, ada lagi Metodis, Baptis dan segala macam. Ada karismatik maksudnya. Yang karismatik ini yang memperkasai ibadah mereka dengan nyanyian-nyanyian, dengan lagu-lagu, bahkan dengan live musik gitu. Itu mereka memang atau condong mereka mengikuti cara-cara ibadahnya yang disebut dengan Nabi Daud alaihissalam di Perjanjian Lama. Ya, karena Nabi Daud dikenal sebagai pemusik. Jadi ya bedanya Katolik dengan Protestan secara ritual, ya itu karena Katolik sudah memelihara ritual itu dari abad-abad awal dari timbul, kalau Protestan kan baru abad 16. Ya itu yang membedakan. Tapi ada ritual yang sama di antara Katolik dan Protestan, yaitu apa? Ritual perjamuan kudus. Ya, di sini kan ada di Yohanes 6 ayat 52 sampai 54 diceritakan bahwa Yesus melakukan perjamuan kudus semalam sebelum ditangkap. Ternyata ritual itu yang dikatakan bahwa inilah tubuhku dan darahku yang dilakukan dengan roti dan anggur, makanlah tubuhku dan minumlah darahku. Barang siapa makan darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Ternyata itu mengadopsi dari budaya pagan dari Mesir. Dewa Osiris betul, tubuhnya dan darahnya juga dilakukan dengan roti dan anggur. Ya, dikatakan juga barang siapa makan dan minum tubuh dan minum darah Osiris memperoleh hidup yang kekal. Jadi Kristen itu memang boleh dikatakan ya mengadopsi agama-agama misteri sebelumnya. Kenapa disebut agama misteri? Karena mereka mengikuti agama orang-orang yang beragama yang menyembah Tuhan yang teriak. Teriak itu artinya 3 tapi 1 tapi 3. Ya, mudah-mudahan ada pertanyaan. Mungkin lain kali kalau mau diperdalam lagi kita bisa eksplor lagi. Tapi ini sebenarnya hanya baru perkenalan gitu ya. Ya, terima kasih ya. Baik, demikian tadi ya tanya jawab di sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan bila ingin tahu tentang yang beliau sampaikan mengenai materi ini, sebetulnya di video-video itu banyak ayatnya yang bilang, dan itu selalu diulang-ulang. Pertanyaan-pertanyaan tadi juga beberapa sudah pernah dibahas di video-video beliau. Dan alhamdulillah ini waktu sudah menunjukkan jam 6.25. Sebelum saya tutup ada kata-kata penutup. Ada mau disampaikan? Ya baik, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya atas undangannya dari Masjid Al-Aman ini. Saya berharap bahwa kita semua ini bisa terlindungi atau terhindar dari upaya-upaya pemurtadan, sehingga kita bisa juga melindungi keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita ya dari upaya-upaya tersebut ya. Saya juga mohon maaf jika ada kata-kata saya salah, yang benar kata kitanya dari Allah yang saya. Saya juga berdoa mudah-mudahan kita semuanya menjadi golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan insya Allah kita juga menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah SWT. Ya, saya juga berdoa semoga kita semua dilindungi dari rahmat Allah SWT. Kita semuanya berharap istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita cukupkan sekian ya untuk ini acara kajian, dan ini disiarkan melalui channel dari Polda kita. Nama channelnya juga sama ya, Polda kita, dan juga Moral Center Jakarta. Silakan bisa disimak dulu. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca kalimat tahmid. Alhamdulillah, kita doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.
mewakili pengurus Yayasan Masjid Al-Rahmat mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.